Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang pada kesempatan hari ini dengan rahmat-Nya, dengan izinnya kita bisa kembali bersama-sama untuk belajar sirah nabawiyah dan juga sirah para sahabat. Shalawat serta salam jangan sampai lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu banyak keutamaan ketika kita belajar tentang kehidupan manusia paling mulia ini, Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat. Dengan begitu kita akan mengenal beliau, kita akan bisa mengetahui kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki, dan juga pada akhirnya mudah-mudahan kita bisa meneladaninya. Insya Allah hari ini Ustadzah akan kembali menyampaikan kisah dari seorang manusia yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah sahabiah, seorang wanita muslimah pada zaman Rasulullah SAW, hidup di masa Rasulullah SAW, wafat dan dalam keadaan beriman. Itu namanya sahabat ya. Jadi kita sebut sahabat karena beliau adalah seorang wanita muslimah. Jika sebelumnya kita sudah mendengarkan kisah tentang sahabiah Khadijah binti Khuwailid, Bunda Khadijah, istri pertama dari Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian ada Bunda Saudah binti Zam'ah, beliau adalah istri kedua dari Rasulullah Muhammad SAW. Maka hari ini Ustadzah akan melanjutkan kisah seorang wanita mulia. Beliau adalah wanita yang sangat dicintai Rasulullah SAW, yang merupakan satu-satunya wanita yang dinikahi Rasulullah SAW dalam keadaan masih gadis. Kalau istri Rasulullah SAW yang lainnya dinikahi pada saat mereka sudah janda, tapi ini masih gadis. Beliau adalah seorang putri dari keluarga yang sangat diberkahi. Sahabat utama Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq. Apakah anak-anak bisa menebak siapakah sahabiah yang akan kita sampaikan kisahnya pada hari ini? Barakallah, anak-anak semua tahu. Yang akan diceritakan pada hari ini adalah kisah tentang Ummuhatul Mukminin, Bunda Aisyah binti Abu Bakar. Alhamdulillah, begitu banyak keutamaan yang dimiliki oleh Bunda Aisyah. Ya, di antaranya beliau memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh wanita yang lainnya. Ya, ataupun kalau dimiliki wanita yang lainnya hanya sedikit. Contohnya apa yang istimewa dari Bunda Aisyah? Ada yang tahu anak-anak? Iya, yang tadi Ustazah sudah sebutkan. Keistimewaan yang dimiliki oleh Bunda Aisyah diantaranya adalah satu, beliau itu adalah seorang wanita mulia yang menjadi istri seorang nabi. Artinya, istri-istri Nabi Muhammad SAW ini kan dikenal sebagai ibunya orang-orang beriman atau diberikan gelar Ummul Mukminin atau Ummahatul Mukminin. Nah, wanita yang bergelar Ummul Mukminin atau Ummahatul Mukminin ini adalah wanita-wanita yang spesial. Mereka adalah wanita yang mulia yang menjadi pendamping dari manusia paling mulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini menjadi sangat istimewa. Karena semua istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak hanya menjadi istri Nabi dalam kondisi di dunia, tapi juga kelak di akhirat. Artinya apa anak-anak? Artinya bahwa Ummul Mukminin ini nanti juga akan menjadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Berarti tempatnya di mana? Di surga, di neraka? Jelas di surga.
Nah, ini istimewa sekali. Nah, kita akan belajar dari keistimewaan Bunda Aisyah. Beliau menjadi seorang wanita mulia yang Allah pilih untuk menjadi istri dari Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita sebagai seorang muslim, terutama ini yang muslimah ya, kita akan menjadikan semua istri-istri Nabi Muhammad SAW, ya, Ummahatul Mukminin, ibunda-ibunda kita, ibunda orang beriman, menjadi teladan kita. Ya, jadi jangan sampai kita kemudian membenci atau tidak suka, bahkan menghina atau menjelek-jelekkan dari ibu-ibu kita, ya, ibunda orang-orang beriman ini. Karena ada juga loh orang yang mereka menghina bahkan membenci istri Nabi Muhammad SAW, terlebih khusus adalah Bunda Aisyah. Itu tidak boleh, ya, karena Bunda Aisyah ini adalah seorang wanita yang mulia. Bahkan ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, yaitu sahabat Amr bin As, pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai?" Sahabat siapa tadi yang bertanya? Amr bin As. Ya, Amr bin As sudah pernah kita dengar ya ceritanya. Beliau bertanya, lalu Rasulullah SAW pun menjawab pertanyaan Amr bin As. Apa jawabannya? Siapakah manusia yang paling engkau cintai, wahai Rasulullah? Jawaban Rasulullah SAW adalah Aisyah. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa Aisyah ini menempati satu kedudukan yang sangat khusus dan istimewa di dalam hati Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah manusia yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Ketika Amr bin As mendengar jawaban dari Rasulullah SAW bahwa manusia yang paling beliau cintai adalah Aisyah, maka Amr bin As bertanya, kalau dari kalangan sahabat laki-laki siapa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW pun menjawab, ayahnya. Ya, siapa ayahnya Aisyah radhiyallahu anha? Abu Bakar, warakallah. Jadi putrinya adalah wanita yang paling dicintai Rasulullah SAW. Kalau dari kalangan laki-laki adalah ayahnya. Masya Allah, ini keluarga yang sangat mulia, keluarga yang diberkahi, keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Nah, anak-anak sekalian, Rasulullah SAW menunjukkan kecintaan yang luar biasa terhadap Aisyah dan juga keluarganya, termasuk ayahnya ya, Abu Bakar yang merupakan sahabat utama dari Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda bahwa seseorang itu akan dikumpulkan, akan bersama dengan orang yang dicintainya kelak di akhirat. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW ya mencintai Aisyah, ya, selain beliau ini sebagai Ummahatul Mukminin yang juga nanti akan menjadi istri Rasulullah SAW di surga, dari kecintaan Rasulullah kepada Aisyah pun menunjukkan bahwa Rasulullah dan Bunda Aisyah akan bersama-sama juga di surga. Nah, untuk kita bisa ambil pelajaran bahwa ternyata kalau kita mencintai seseorang, kita juga akan dikumpulkan bersama-sama di akhirat kelak. Kalau yang kita cintai ada di neraka, apakah kita akan bersama di neraka? Bisa jadi. Ya, karena kita akan meneladani, mengikuti, mencontoh, meniru orang-orang yang beramal yang menyebabkan mereka masuk neraka. Tapi kalau kita mencintai orang-orang penghuni surga yang sudah jelas surganya, ya, seperti Ummahatul Mukminin, Bunda Aisyah radhiyallahu anha, yang beliau dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau akan menjadi pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga di surga. Kalau kita pun mencintai beliau, ya, mencintai orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa insyaallah kita pun akan dikumpulkan bersama di dalam surga. Siapa di antara anak-anak yang ingin juga bersama-sama berkumpul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya di surga? Angkat tangannya. Oh, masya Allah. Semua mau ya? Semuanya kepingin. Itu adalah keistimewaan yang dimiliki oleh Bunda Aisyah. Bunda Aisyah adalah seorang wanita yang sangat mulia, bahkan kemudian disebutkan sebagai wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW.
Selain itu anak-anak, bahwa Bunda Aisyah ini juga memiliki keistimewaan. Anak-anak pernah dengar kisah tentang Bunda Khadijah? Keutamaan Bunda Khadijah salah satunya apa? Ketika Nabi Muhammad SAW bersama dengan Jibril, malaikat Jibril, pemimpinnya para malaikat, malaikat yang sangat mulia yang bertugas menyampaikan wahyu, menyampaikan salam. Bunda Khadijah ya diberikan salam dari Allah dan juga malaikat Jibril. Ternyata Bunda Aisyah pun pernah mendapatkan salam dari malaikat Jibril. Malaikat yang mulia itu titip salam untuk Bunda Aisyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada Bunda Aisyah, wahai Aisyah, ya malaikat Jibril menitipkan salam untukmu. Siapa yang tidak senang mendapatkan salam ya dari seseorang yang sangat mulia kedudukannya? Bahkan ini adalah malaikat. Bagaimana kalau anak-anak mendapatkan salam dari orang yang apa ya dibanggakan atau disukai, atau orang-orang yang mungkin memiliki kedudukan atau posisi yang terhormat di masyarakat? Pasti senang ya. Kalau kita ngefans sama seseorang, kita sangat menggandrungi orang itu, kemudian orang itu titip salam kepada kita, senangnya minta ampun. Nah, ini yang titip salam bukan sembarangan, malaikat Jibril. Ini menjadi keistimewaan juga bagi Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah, anak-anak yang Allah rahmati, keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh Bunda Aisyah tidak hanya itu saja ya anak-anak. Bunda Aisyah ini adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika beliau menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya usianya masih sangat muda belia. Usia beliau ketika menikah adalah 6 tahun, kemudian berumah tangga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di usia 9 tahun, dan mengarungi kayak pelaut aja ya. Ketika kemudian berkeluarga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mendampingi sebagai istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kurang lebih waktunya hanya sekitar berapa ya 8 tahunan gitu ya anak-anak ya. Karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat ya, Bunda Aisyah ini juga masih sangat muda, usianya kira-kira baru 18-an tahun, masih sangat muda belia. Nah, pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Bunda Aisyah ya beliau mendampingi Rasulullah, bahkan Rasulullah wafat di pangkuannya Bunda Aisyah. Wafat di pangkuan Bunda Aisyah, di rumahnya Bunda Aisyah, dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun dimakamkan di rumah Bunda Aisyah. Ketika Bunda Aisyah ya mengunjungi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau kemudian membuka nikopnya, buka cadarnya, ya, karena ternyata di situ juga nanti ayahnya Abu Bakar As-Siddiq ketika wafat juga dimakamkan di sana. Saat mengunjungi makam suaminya Nabi Muhammad SAW dan juga ayahnya yaitu Abu Bakar, Bunda Aisyah membuka nikopnya, ya, dibuka cadarnya. Tapi ketika kemudian Umar bin Khattab wafat, lalu beliau meminta agar dimakamkan dekat dengan makam Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar. Saat itu ketika Aisyah datang ke makam, ya, maka Aisyah tidak lagi membuka nikob atau cadarnya. Ya. Itu adalah sebagai bentuk sifat malu, sifat yang sangat mulia yang dimiliki oleh Bunda Aisyah. Bunda Aisyah kalau membuka nikob atau cadarnya karena kan itu di makam suaminya, di makam ayahnya. Ya, tetapi ketika ada Umar bin Khattab ini bukan mahramnya, maka Aisyah tidak membuka nikobnya, tidak membuka cadarnya. Loh kan, itu sudah meninggal, kan nggak bisa lihat. Nah, itu dia, saking malunya Bunda Aisyah. Nah, ini untuk pelajaran kita semuanya ya. Ustadzah juga belajar dari Bunda Aisyah. Mudah-mudahan Ustadzah pun juga bisa meneladani beliau. Ya, anak-anak semuanya begitu. Kalaupun anak-anak di sini mungkin belum menggunakan niqab atau cadar, yang pasti adalah auratnya harus tertutup. Nah, anak-anak di rumah juga harus pastikan di rumah ada siapa. Ya, mungkin kalau kemudian ada tamu saudara, misalnya sepupunya datang, sepupu laki-laki. Nah, kalau sepupunya laki-laki datang, yang muslimah harus menutup aurat tidak?
Harus, ya. Jadi yang bukan mahram meskipun saudara, maka kita pun juga harus tetap menutup aurat kita. Yaitu di rumah, apalagi kalau keluar rumah, mau belanja ke warung tetangga atau kemudian mau membersihkan halaman, harus siap dengan penutup auratnya. Ya, harus pakai kerudung yang menutup aurat, pakaian yang menutup aurat, ya. Jangan sampai kemudian kita menyepelekan, cuman di teras aja, cuman menyapu halaman di depan, ya, nggak ada yang lihat, ya. Tetap harus kita jaga, ya, untuk terutama untuk muslimah, ya. Baik, kemudian Bunda Aisyah ini juga memiliki keistimewaan-keistimewaan yang lain yang merupakan keutamaan Bunda Aisyah. Bunda Aisyah sebagai salah seorang wanita yang sangat cerdas, sangat pandai, sangat pintar. Kok bisa begitu? Ya, Bunda Aisyah ini bisa meriwayatkan hadis sangat banyak, bahkan sampai hitungan ribuan. Kalau tidak keliru, hadis yang diriwayatkan oleh Bunda Aisyah itu sampai 2.200 sekian, 2.210 kalau tidak keliru ya. Jadi banyak sekali hadis yang diriwayatkan oleh Bunda Aisyah. Bahkan kalau kemudian di ranking, diurutkan dengan para sahabat yang juga meriwayatkan hadis, paling banyak siapa ya? Abu Hurairah kalau tidak keliru ya, termasuk Anas bin Malik juga. Bunda Aisyah ini urutan yang keempat, paling banyak meriwayatkan hadis. Oh, keren ya. Anak-anak sudah hafal berapa hadis nih? Ya, ini yang meriwayatkan Bunda Aisyah. Jadi kalau kita membaca hadis, kita menghafalkan hadis, di situ kita sebutkan nama Bunda Aisyah, akan banyak kita temukan juga di sana ya. Jadi ini menunjukkan bahwa Bunda Aisyah ini sangat cerdas. Beliau mengingat segala sesuatu dengan sangat baik. Ya. Jadi kalau para sahabat itu ya bertanya kepada Bunda Aisyah, karena Bunda Aisyah ini sepeninggal Nabi Muhammad SAW, jadi setelah Nabi wafat, maka Bunda Aisyah ini menjadi salah satu ulama juga yang di mana para sahabat termasuk tabiin ya, generasi setelah sahabat, mereka juga belajarnya kepada Bunda Aisyah. Jadi Bunda Aisyah ini menjadi seorang guru. Gurunya para sahabat, gurunya para tabiin. Ketika kemudian para sahabat menghadapi satu permasalahan, ada mungkin hadis yang tidak cukup bisa difahami, ada kesulitan memahaminya, maka mereka akan bertanya kepada Bunda Aisyah. Dan ketika bertanya kepada Bunda Aisyah, mereka akan mendapatkan penjelasan dan jawabannya. Masya Allah, ya luar biasa. Bunda Aisyah sangat cerdas, masih muda, ya. Beliau mengingat apa-apa yang dialami, yang dikatakan, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena beliau ini adalah istri Nabi Muhammad SAW, maka beliau akan memiliki cukup banyak waktu dan interaksi yang lebih sering dengan Nabi Muhammad, sehingga beliau akan mendapatkan lebih banyak informasi, lebih banyak mendapatkan hal-hal yang tidak diperoleh ya orang lain, ya keseharian Nabi Muhammad SAW dan juga kehidupan Rasulullah SAW di dalam rumah beliau. Nah, ini yang mengetahui adalah istri-istri Nabi Muhammad SAW, termasuk Bunda Aisyah. Dan Bunda Aisyah merupakan istri yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu saja anak-anak. Ternyata Bunda Aisyah ini juga memiliki keilmuan ahli di berbagai ilmu. Tidak hanya satu bidang ilmu saja. Beliau ini ahli di bidang fikih, beliau ahli bersyair, kemudian beliau ini juga ahli bidang kesehatan. Termasuk juga beliau ahli nasab, seperti ayahnya Abu Bakar. Loh, ahli kesehatan, ya berarti kalau di masa kita mungkin kita mengenal ahli kesehatan ya bisa jadi dokter, perawat, ya, ataupun tenaga medis yang lainnya. Keren sekali ya. Di mana itu Bunda Aisyah sekolahnya? Beliau ya mendengarkan setiap kali ada tamu yang datang, ya waktu itu Rasulullah SAW sakit, ya di akhir-akhir masa kehidupan Rasulullah SAW beliau sakit, ya itu bagian dari efek racun yang pernah diberikan oleh wanita Yahudi di Khaybar. Ya. Lain waktu kita bisa ceritakan. Nah, kemudian ada banyak tabib-tabib yang datang ke rumah Rasulullah SAW untuk memberikan obat gitu ya, untuk menyampaikan bahwa ini adalah obat-obat yang bagus ya,
untuk penyakit-penyakit ini. Maka Aisyah dari balik pintu, dari balik dinding, balik tembok di dalam kamarnya, beliau bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh para tabib tadi. Dan beliau bisa ingat betul, ya, sakit ini obatnya ini, orang yang sakit seperti ini harus begini begitu. Jadi ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para tabib tadi diserap semuanya oleh Bunda Aisyah, sehingga tanpa kemudian sekolah kedokteran pun ya Bunda Aisyah kemudian bisa belajar tentang ilmu pengobatan, dan beliau ahli dalam bidang kesehatan. Masya Allah. Ya, jangan kaget kalau kita mendengarkan sirah para sahabat, ya sahabat ataupun bahkan sampai ke ulama tabi'in, mereka itu kalau kemudian pandai dalam suatu bidang tidak hanya satu anak-anak. Mereka bisa menguasai berbagai macam bidang dalam sekali waktu. Ya, jadi satu orang itu ahlinya banyak. Ya, kalau kita mungkin sekarang ya ahli Quran, kemudian dia juga ahli hadis atau ahli fikih, tapi juga misalnya jago main sepak bola, atau kemudian jago dalam ilmu kedokterannya atau kesehatan, atau jago berdagang. Ya. Sahabat seperti itu. Jadi keahliannya itu mumpuni, semuanya tingkatannya bagus, bagus, bagus. Ya. Karena kebiasaan orang, ya kalau kemudian mereka menguasai atau ahli di suatu bidang, mereka cuma ahli satu saja. Tapi kalau para sahabat itu ahlinya banyak, 1, 2, 3, 4, 5. Sudah pintar baca Qur'annya, hafal Qur'annya 30 juz, ya pandai mengamalkannya, orangnya sholih, pandai berdagang, ya keilmuannya bagus, ya bisa jago ilmu matematika, bisa jago ilmu kesehatan, bisa jago ilmu pemerintahan, semuanya diborong. Ya, bukankah ini adalah suatu hal yang luar biasa yang seharusnya kita miliki sebagai seorang muslim? Ya, mudah-mudahan kita begitu ya, anak-anakku semuanya. Ini anak-anak masih muda-muda semuanya, bahkan mungkin ada yang belum balik, ya. Maka kita harus giat dalam belajar. Karena Bunda Aisyah saja sudah memberikan contoh kepada kita sebuah kemuliaan yang luar biasa tentang kecerdasan beliau, semangat beliau dalam menuntut ilmu, sampai kemudian menjadi seorang wanita yang ahli tidak hanya dalam satu bidang, tapi banyak bidang. Ya, jadi inspirasi kita semuanya ya, kita kalau kemudian mau menjadi seorang ahli, tidak cukup hanya satu bidang saja. Cita-citanya apa? Mau jadi hafid atau hafidhah? Ya, tidak hanya itu saja. Itu dasarnya. Ya, lalu kemudian kita nanti akan belajar yang lain juga. Termasuk kita belajar sirah, barangkali nanti ada anak-anak yang ahli sejarah Islam, Masya Allah. Ya, nanti kemudian ada anak-anak yang mungkin ahli dalam bidang astronomi, perbintangan, atau ahli dalam pemerintahan, ahli kedokteran, ahli bangunan, arsitek dan lain sebagainya. Tapi semuanya adalah orang-orang yang ahli dengan modal, dengan pondasi, dengan dasar keimanan kepada Allah seperti para sahabat. Para sahabat ini keimanannya luar biasa, ya, mereka juga kaya raya, mereka juga pandai, mereka ahli di berbagai bidang. Kan keren, ya. Jadi itulah yang kita harus teladani. Minimal kita juga punya semangat belajar dalam mempelajari ilmu agama. Menuntut ilmu agama adalah satu kewajiban, maka kita jadi harus bersemangat, ya. Nah, termasuk kita belajar sirah, ya. Sirah itu adalah ilmu yang kemudian memberikan penjelasan bagaimana para sahabat Rasulullah SAW dan para sahabat ini mengaplikasikan Al-Quran dan Sunnah. Begitu ya anak-anak ya. Jadi kita harus semangat biar juga cerdas, pandai seperti Bunda Aisyah dan juga para sahabat. Nah, itu diantara keutamaan yang dimiliki oleh Bunda Aisyah. Masih ada lagi enggak keutamaan beliau? Ada banyak sih ya. Nah, ini sebelum nanti Ustazah tutup, Ustazah akan sampaikan satu poin lagi tentang keutamaan Bunda Aisyah. Bunda Aisyah ini adalah sebagai salah satu wanita yang diberkahi. Tidak hanya beliau yang diberkahi, tapi keluarga beliau diberkahi. Keluarga siapa? Keluarga Abu Bakar Asy-Syiddiq. Ya, kenapa kemudian disebutkan bahwa Bunda Aisyah ini sebagai seorang yang diberkahi? Ya, ada sebuah peristiwa anak-anak. Nah, peristiwa ini ya kisahnya berkaitan dengan Bunda Aisyah.
yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa ini Allah menurunkan satu syariat untuk meringankan dan memudahkan umat Islam. Syariat untuk meringankan dan memudahkan umat Islam. Apa itu? Kalau anak-anak pernah tahu bahwa ketika kita mau sholat, ketika kita mau bersuci, ya kita mau baca Quran, kita bersuci, kita mau sholat, kita bersuci. Apa yang dilakukan? Berwudu, barakallah. Kalau tidak ada air, apa yang harus dilakukan? Apa? Barakallah, betul. Tayamum. Nah, ternyata anak-anak semuanya, tayamum itu adalah salah satu syariat untuk meringankan kaum muslimin ketika tidak mendapati air. Mereka akan bersuci, tidak ketemu air, maka mereka akan berwudu. Bertayamum. Termasuk orang yang sedang sakit juga begitu ya. Orang yang sedang sakit, kalau kemudian terkena air mungkin akan bertambah parah sakitnya, maka juga ada keringanan dengan bertayamum. Nah, ternyata tayamum ini ada kisahnya anak-anak, ya, berkaitan dengan Bunda Aisyah. Pada saat satu perjalanan pasukan kaum muslimin, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kalau kemudian pergi berperang biasanya akan mengajak salah satu istrinya. Dan pada saat itu istri yang diajak adalah Bunda Aisyah. Jadi giliran Bunda Aisyah ikut bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat di perjalanan, ya Bunda Aisyah ini menyadari kalau beliau kehilangan kalung. Ya, beliau menggunakan perhiasan kalung yang dipinjam dari saudara perempuannya yaitu Asma binti Abu Bakar. Nah, kalungnya itu copot kaitannya, kemudian terlepas, lalu jatuh dan tidak tahu di mana, namanya hilang kan tidak tahu ya jatuhnya di mana. Kalau disimpan kita akan ngerti, oh ditaruh di atas lemari, oh taruh di atas di dalam saku atau di dalam tas gitu ya. Tapi ini jatuh, hilang, tidak tahu, dicari-cari. Karena kalung yang hilang tadi itu, maka kemudian pasukan ini berhenti untuk kemudian memberikan kesempatan Bunda Aisyah mencari kalung itu. Dicari-cari tidak ketemu, dibuka di sini tidak ketemu, dicari di sana tidak ketemu, tidak ketemu. Yang akhirnya kemudian diputuskan oleh Rasulullah SAW, pasukan itu akan bermalam di sana. Karena kan hari sudah gelap, sudah malam, kalau mau mencari kalung kan nggak kelihatan ya. Anak-anak terbayang di padang pasir, tidak ada lampu seperti di tempat kita, ya susah, tidak ada senter, paling obor saja. Jadi kesulitan untuk mencari kalung, barang yang kecil ada di tengah padang pasir. Maka kemudian sempat pada saat itu sahabat ini agak protes begitu, jangan berhenti di sini karena tempat itu ternyata adalah tempat yang tidak ada air. Sehingga kalau nanti para sahabat ini mau melaksanakan sholat ataupun mau bersuci, mereka akan kesulitan karena tidak ada air. Nah, disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan adanya keringanan di dalam syariat kita, rukhsah ya. Jadi tidak ada air, maka kemudian ada syariat tayamum. Masya Allah. Ya, tadinya sahabat ini agak marah gitu ya. Kok berhentinya di sini? Kalau berhenti di tempat lain saja yang ada airnya gitu ya. Sempat kemudian mengatakan kepada ayahnya Aisyah yaitu Abu Bakar, wahai Abu Bakar nih gara-gara putrimu nih kita jadi berhenti di tempat yang tidak ada air. Tapi setelah turun tentang syariat tayamum, para sahabat ini menyadari bahwa ya Abu Bakar dan keluarganya termasuk Aisyah radhiyallahu anha adalah orang dan keluarga yang diberkahi. Ya, karena sebab mereka ada syariat yang diturunkan oleh Allah untuk meringankan kaum muslimin, yaitu tayamum. Masya Allah, ya. Betul-betul sangat luar biasa namanya orang yang diberkahi itu bermanfaat banyak untuk orang lain. Nah, kita juga belajar bagaimana supaya diri kita dan keluarga kita juga menjadi diri dan keluarga yang diberkahi, orang yang diberkahi, yaitu diantaranya ciri-cirinya apa? Kita bermanfaat untuk banyak orang. Nah, coba kita renungkan. Sudah berapa banyak kita bermanfaat untuk orang lain? Sudah berapa banyak kita bisa membantu orang lain? Ya, berapa banyak orang yang merasa ketika keberadaan kita ada di sana, mereka sangat terbantu dengan keberadaan kita. Yuk kita sama-sama menjadi orang yang penuh dengan keberkahan,
yang Allah berkahi sehingga kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Masya Allah. Baik, anak-anak yang Allah rahmati, itu tadi sebagian dari kisah keistimewaan dan keutamaan yang dimiliki oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Semoga kita semuanya bisa mencintai, meneladani dan mengamalkan setiap kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga beliau. Semoga kita dimudahkan ya anak-anakku semuanya. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan sampaikan kisah-kisah yang lain yang mudah-mudahan akan menambah keimanan kita dan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal kebaikan. Kita tutup dahulu pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.